2026 semakin dekat, dan Audi mulai tancap gas untuk mempercepat persiapan mereka sebelum gabung di F1 sebagai tim pabrikan. Terbaru, Audi akhirnya merekrut mantan tim prinsipal Ferrari, yaitu Mattia Binotto, untuk mengambil alih pimpinan proyek F1 mereka. Perekrutan Binotto ini tidaklah mengagetkan, karena gosip jika Audi menginginkannya sudah beredar sangat lama. Sosok Binotto sangat dibutuhkan oleh Audi, mengingat dia adalah insinyur mesin terbaik yang ada di F1 saat ini, serta punya pengalaman lebih dari 2 dekade bersama Ferrari. Binotto, seperti yang kita tahu, harus mengakhiri karirnya di Ferrari sebagai tim prinsipal pada akhir musim 2022, pasca mengundurkan diri dari jabatannya karena tekanan atas performa buruk tim dan posisinya digantikan oleh Frederick Vasseur. Pria 54 tahun itu direkrut Audi sebagai figur senior yang jadi bagian dari perombakan struktur organisasi untuk memaksimalkan persiapan mereka jelang 2026. Binotto akan menjabat sebagai Chief Operational serta sekaligus Chief Technical Officer atau CTO di Sauber dan bakal memulai pekerjaannya di tim barunya terhitung pada tanggal 1 Agustus besok. Yang menarik dari kedatangan Mattia Binotto adalah ia merupakan bagian dari perombakan struktur, di mana bersamaan dengan itu, Audi juga mengumumkan jika mereka mendepak 2 figur penting di proyeknya, yaitu Andrea Seidl dan Oliver Hoffmann. Kepergian 2 orang tersebut jujur saja cukup mengejutkan, karena peran Seidl dan Hoffmann sangat besar dalam pembentukan fondasi tim Sauber sebelum beralih ke Audi pada 2026. Hal itu sekaligus memberikan indikasi jika selama ini program Audi sebenarnya tidak baik-baik saja dan ada sesuatu yang terjadi di balik layar. Andrea Seidl sendiri belum genap 2 tahun menjabat sebagai CEO Sauber, di mana ia baru bergabung pada akhir tahun 2022 setelah meninggalkan McLaren secara mendadak. Ia bertugas sebagai jembatan penghubung antara Audi dengan Sauber untuk menyelaraskan kedua perusahaan dalam persiapan mereka sebelum disatukan pada 2026 nanti. Sementara itu tugasnya sebagai CEO diawasi oleh Oliver Hoffmann yang menjabat sebagai ketua dewan direksi dari Sauber. Hoffmann sendiri merupakan salah satu orang yang membuka jalan Audi ke F1. Bersama Markus Duesmann yang saat itu masih menjabat sebagai CEO Audi, mereka berdualah yang berinisiatif untuk membawa Audi untuk bergabung sebagai tim pabrikan di F1 pada 2022 silam. Sempat digosipkan ditendang dari Audi bersamaan dengan perubahan jajaran eksekutifnya. Hoffmann kemudian ditunjuk sebagai dewan direksi untuk mengawasi kinerja Andrea Seidl di Sauber. Meski keduanya sempat saling bersapa dan saling mengapresiasi satu sama lain ketika dipertemukan di satu lingkungan yang sama, namun siapa sangka situasi akan berubah drastis dalam hitungan bulan. Seiring berjalannya waktu, Seidl dan Hoffmann alami beberapa perbedaan pandangan yang membawa mereka ke sebuah konflik power di internal Sauber, di mana keduanya malah berusaha saling menyingkirkan satu sama lain dan berebut kekuasaan. Meski sudah diakuisisi secara penuh oleh Audi dan mendapat banyak bantuan dari aspek finansial serta manajemen, Sauber alami kesulitan untuk bisa perform di track musim ini. Sauber menjadi satu-satunya tim yang belum meraih poin dan bahkan mereka sama sekali belum pernah finish di 10 besar sejak GP Qatar tahun lalu, serta tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan positif jelang jeda musim panas. Upgrade mobil yang mereka luncurkan di GP Hongaria tidak cukup mengangkat performa tim, apalagi dengan persaingan papan tengah yang super ketat. Performa Sauber yang buruk ini tentu membuat Audi mempertanyakan soal apa yang terjadi di dalam tim dan kenapa performa mereka terus menurun sejak pengumuman akuisisi pada GP Belgia 3 tahun silam. Hal ini penting bagi Audi karena mereka sedang bekerja ekstra keras untuk mengembangkan mesin 2026 dan tentu semua bakal percuma saja jika mobil yang diproduksi oleh Sauber tak kompetitif atau tidak sesuai standar. Oliver Hoffmann yang bertugas untuk mengawasi kinerja dari Andrea Seidl di Sauber berpikir jika sang CEO harus bertanggung jawab atas performa buruk timnya dan dinilai tak mampu memanfaatkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Audi. Fakta jika Sauber belum meraih poin sama sekali dan terlalu sering huni barisan papan bawah membuat Audi tidak bisa meyakinkan Carlos Sainz untuk bergabung ke tim. Sainz yang jadi target prioritas bagi Audi menjadi ragu untuk menerima tawaran mereka dan bahkan lebih mempertimbangkan opsi ke Williams daripada pabrikan raksasa Jerman tersebut. Audi Sauber juga tidak menjadi pilihan yang atraktif karena selain gagal merekrut Sainz, Esteban Ocon yang jadi opsi alternatif mereka sekarang lebih condong untuk gabung ke tim Haas. Selain dari aspek pembalap, Audi juga kesulitan untuk merekrut personil atau SDM yang berkualitas karena tidak yakin dengan proyek F1 mereka.
Sejauh ini salah satu rekrutan figur senior yang bagus adalah Stephen Strange yang merupakan mantan orang kunci di divisi mesin Mercedes F1. Selain itu ada juga dua mantan figur kunci Red Bull, yaitu Stefano Surdo dan ex-kepala mekanik Verstappen, Lee Stevenson, yang hijrah ke Sauber. Namun secara garis besar, Audi disebut kekurangan personil berkualitas top yang sangat mereka butuhkan untuk bisa mengantarkannya kompetitif di 2026 nanti. Oliver Hoffmann melihat ini sebagai sesuatu yang memalukan dan kegagalan yang tidak menggambarkan standar Audi di dunia balap. Hoffmann mengusulkan kepada jajaran eksekutif Audi supaya memecat Andreas Seidl yang dianggap gagal dan menggantikannya dengan tim prinsipal Aston Martin, yaitu Mike Krack. Melihat posisinya terancam digeser, Seidl melawan balik dengan menekan jajaran eksekutif untuk mendepak Oliver Hoffmann. Hal itu karena keberadaan Hoffmann dianggap mengacaukan progres yang sudah ia buat sejak bergabung ke Sauber pada akhir 2022. Hoffmann dinilai hanya membuat sulit situasi dengan permainan politik yang tidak perlu. Hoffmann dan Seidl sejatinya sama-sama setuju untuk merekrut Mike Krack sebagai tim prinsipal baru, tetapi hubungan keduanya sudah sangat panas dan saling berebut power dan saling menyingkirkan satu sama lain. Kondisi di internal tim sangat kompleks serta sangat tidak sehat, sehingga CEO Audi yang baru, Gernot Dollner, harus turun tangan untuk mencari solusi di tengah konflik power yang melanda. Jajaran eksekutif Audi kabarnya sampai muak dan lelah dengan konflik Seidl dan Hoffmann, sampai akhirnya keputusan berani harus segera dibuat, yaitu menendang mereka berdua dari proyek Audi. Keputusan untuk mengeluarkan Seidl dan Hoffmann memang mengejutkan, tapi ini adalah solusi terbaik yang bisa mereka buat, karena tentu amat memalukan melihat Audi yang belum balapan saja sudah dilanda konflik internal. Menggantinya dengan merekrut Mattia Binotto juga keputusan yang oke, karena jika dilihat dari masa kepemimpinannya di Ferrari, dia adalah orang yang cukup nurut dan berorientasi pada stabilitas internal tim. Struktur baru yang akan dipimpin oleh Binotto nanti punya tujuan yang jelas, di mana Gernot Dollner menegaskan kalau mereka ingin mempercepat perkembangan proyek F1-nya dengan tanggung jawab serta manajemen yang jelas dan proses pengambilan keputusan yang efisien. Untuk itu, ia ingin tim yang dipimpin Binotto nanti bisa bertindak secara independen dan cekatan. Independensi dan manajemen yang efisien adalah kunci bagi proyek Audi di F1 ke depannya, karena salah satu kekhawatiran terbesar kami terhadap Audi adalah pola manajemen korporatnya yang rumit. Struktur organisasi dan birokrasinya sangat kompleks. Ada tim prinsipal, kemudian ada CEO, kemudian di atasnya lagi ada jajaran direksi, dan paling atas ada eksekutif dari perusahaan induk. Parahnya, perusahaan induknya bukan cuma Audi saja, tapi masih ada Volkswagen yang lebih tinggi. Struktur seperti ini terlalu rumit untuk F1 dan rawan terjadi konflik power ataupun intervensi-intervensi yang tidak perlu. Apalagi CEO Audi juga cukup sering gonta-ganti dan tidak ada jaminan jika CEO yang baru bakal satu visi dalam proyek F1 mereka. Model birokrasi semacam ini tidak akan bekerja dengan baik di F1 dan Audi tidak boleh berakhir seperti kegagalan Toyota yang sama-sama punya model korporat yang rumit. Paling dekat sekarang adalah Alpine yang punya Renault sebagai perusahaan induk, di mana sang CEO terlalu ikut campur dalam urusan tim F1, dan bisa kita lihat hasilnya seperti apa sekarang. Salah satu alasan kenapa Red Bull menolak tawaran kerjasama dengan Porsche dulu, selain soal permintaan 50% saham, adalah birokrasi mereka yang super ribet. Red Bull tak ingin kehilangan independensi mereka yang selama ini jadi kunci suksesnya di F1. Audi harus menyederhanakan struktur organisasinya dan membuat birokrasi pengambilan keputusan menjadi lebih efisien. Paling tidak CEO dan tim prinsipal diisi oleh orang yang sama. Ataupun jika dipisah, mereka bisa meniru cara McLaren dan memecah entitas di khusus F1 atau bidang balap dan perusahaan yang mencakup bidang otomotif yang lebih luas. Sauber bisa melakukannya dengan menempatkan Mattia Binotto sebagai tim prinsipal Sauber di F1 dan merekrut seseorang sebagai CEO yang akan menaungi grup Sauber. Mike Krack kabarnya akan direkrut oleh Audi untuk menjadi CEO baru dari grup Sauber untuk menemani Binotto di sana. Tapi yang penting adalah tidak boleh ada intervensi atau campur tangan dari direksi ataupun eksekutif. Pengawasan memang perlu, tapi tidak boleh sampai melakukan intervensi dalam keputusan-keputusan di dalam tim, kecuali memang sudah sangat diperlukan. Audi cukup mirip dengan Ferrari, di mana jajaran eksekutifnya bisa ikut campur di segala urusan di bawahnya, dan ini harus dihentikan jika mereka ingin proyek F1-nya berjalan dengan mulus.
Audi harus mendukung penuh Mattia Binotto serta siapapun CEO-nya nanti, dan mempercayakan semua urusan di F1 sepenuhnya dengan memberikan hal-hal yang ia butuhkan, serta perlindungan atau jaminan politik yang bisa menjaga stabilitas internal tim. Bakal lebih bagus jika mereka bisa membiarkan tim Audi Sauber F1 nanti berdiri sendiri tanpa intervensi sedikitpun dari kantor pusat. Audi harus bergerak cepat untuk memastikan tim berada di kondisi terbaik untuk 2026, dan perombakan struktur ini akan jadi titik baru dari perjalanan mereka di F1. Kedatangan Binotto bisa menjadi game changer dalam perebutan Carlos Sainz, dan itu akan mengembalikan lagi kepercayaan tim yang sempat hilang untuk membangun ulang momentum ke jalan yang benar. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.